Welcome back guys. Welcome back guys. Mantap. Ini kayak mic-nya tong dicepang-cepangnya. Goblok. Agresif humor. Apa kabar Der? Alhamdulillah. Sudah seminggu kita gak ketemu nih. Iya betul. Iya dong. Iya. Dari mana aja maneh? Katanya kemarin maneh. Bener Iya kan? Iya. Oh, oke ya kalau gitu ya. Iya. Mantap juga tuh. Jadi buat teman-teman sobat berisik gitu yang bertanya-tanya, nah sih si berisik saya ngetek juga nu ngawur gitu. Jika nu mabok, kita tidak pernah mabok sambil ngetek, minum kita alkohol. Kita pernah minum. Nggak pernah. Nggak. Kita bukan saat ngetek doang, bahkan kehidupan sehari-hari kita juga. Jauh kayak begituan. Jauh. Emang konsep aja ini mah. Iya, emang kita impersonate orang mabok. Betul. Karena kan teman-teman kita kan kebanyakan yang pemabuk ya, Der. Betul. Jadi kita memang diiniin aja gitu biar diseru-seruin aja gitu. Iya. Enggak langsung aja. Sekarang minggu ini kita kedatangan seseorang Temannya Aceng. temannya gua, temannya lu juga dong, Der. Sekarang ya. Iya Tapi dong. kayak nggak tahu sih udah masuk level teman apa belum. Belum. Emang konsep teman Cicing nggak lama nih. Karena opening kene ya. Kok ini gak pakai earphone gitu sih? Ya, enggak lah, Cicing saya ngapain tambah sih? protes ya tamu Cicing. Emang konsep teman di hidup mana gimana? Kenapa seseorang bisa dikatakan teman sama Derry itu ketika apa sih? Kalau udah bisa aing pinjemin duit, Kan tadi kita pinjam duit ke dia buat beli Amer. oh berarti udah teman. Teman aing juga nih. Iya dong. Adalah seorang mahasiswa psikologi Betul. di Universitas Maranatha. Betul. Mengambil jurusan spesialisasi psikologi keluarga. Betul. Mantap. Itu baturan mana sih nah aing nu ngenalkeun anjing. Betul. Iya. Ya, kebetulan dia juga sekarang tidak dapat jatah zakat dia. Belum yatim. Karena tidak yatim, dia hanya piatu saja. Belum. Ya belum yatim. Suatu saat akan. Pasti. Atau dia yang duluan. Maksudnya? Iya kan umur gak ada yang tahu. Benar juga anjing. Benar juga ya. Gimana kalau aing duluan ya? Iya. Jadi babe aing dapat zakat enggak, anaknya hilang satu. Anak mana juga nggak dapat zakat. Iya, karena belum punya anak Iya juga. kan karena belum ada kan. Ya udah deh aing pengen cepet-cepet gitu. Punya anak kan. Iya. Iya. Masa mati nggak dong. Hari ini kita kedatangan Sandi Vendrian. Berisik Halo sobat berisik. Anjing, Mantap. asik pisan penting namanya. Itu kan nama pendengarnya. ya? Betul. Sobat berisik. Gue tahu mana? Nggak, itu asal aja tadi. Tuh. Goblok. Asal aja. Padahal bilang aja yang dengerin kok gitu. Kenapa Oh. sih? Mana dengerin berisik gak sih San? Dengar episode 1. Doang. Anjing kenapa harus episode 1 sih? Jangan, mending jangan. Kan banyak tuh Kan ada banyak. episode 5. Ada email. Au. Kok sih emang bener kan? Yang terakhir Maksudnya juga nonton, yang terakhir nonton. Enggak nonton dong. yang terakhir siapa? Denger dong. Yang terakhir yang ini kan, yang praktisi seni gitu kan. Betul. Enggak salah anjing. Yang Iya terakhir- dong, Bahrul Yang terakhir minggu Bagja libur dong. dong. Oh iya. Pisan dong. Si Bahrul tahu. Masih baru. Ya. Iya sih. Kontakan kemarin. Nanya dulu Pak, tanya soal apa aja gitu. Prepare. Kenal aja kagak. Prepare. Iya. Jadi kita. Ya cukup stres aja guys diundang ke sini. Kenapa sih? Nah, aku stres. Kok stres sih? Enggak sih cuma. Goblok. Enggak sih. Biar ngobrol aja gitu anjing. Dia udah sepi. Bangsat. Ih lucu loh orangnya. Lucu loh. Tidak heran skripsinya bertema humor. Ya? Humor. Jadi kedatangan Sandi ke sini akan meluruskan, dia akan menilai sehumor apa sih berisik ini gitu. Oh gitu? Enggak ya? Enggak tahu kan mana yang ngajak. Mungkin. Oke. Kita lihat lah. Maksudnya kenapa Aing ngajakin si Sandi? Skripsi mana judulnya wow, apa? Thank you. Skripsi hubungan social dominance orientation terhadap sikap terhadap agresif humor. Versi manusianya? Versi manusianya hubungan kepercayaan terhadap hierarki sosial. Lucu itu makin ke manusia bangsat. Masih mending lah, manusia Gimana? pintar tapi. Itu enggak dong, itu makin ke manusia. Bahasa manusia Manusia. tuh kayak apa? Gimana dong? Hubungan Hubungan. antara Hmm. humor
dengan perilaku kekerasan. Gitu aja lah. Beda. Beda dong bangsat. Jauh itu Nggak ada tidak- hubungannya. Itu tidak mewakili juga. Oh itu bukan Kalau- skripsi mana ya? bukan. Kalau kekerasan Itu skripsi tesisnya. teman Iya, lain udah, mungkin. Jadi skripsi mana apa? Sih bahasa orangnya. Atau kita San. salah ngundang. Sebenarnya mending ngundang yang itu kan. Yang nulis skripsi itu kan. Iya sebenarnya. Gue bingung siapa. Sandi bukannya? Oh Sandi kayaknya sih Sandi. Anjing. Apa sih San bahasa orangnya San? Serius San? Bahasa orangnya mah hubungan antara bagaimana orang mempercayai adanya hierarki terhadap di sosial terhadap Sertifikasi lah ya. Nah, Hierarki sertifikasi kita. sosial. Tingkatan hierarki itu kan. Tingkatan betul. ya, Dengan bagaimana dia menyetujui adanya agresif humor. agresif humor adalah Humor-humor yang sifatnya kasar, slapstick, pukul-pukulan pakai styrofoam. kayak styrofoam OVJ lah, duduk, taunya kursinya Ditarik. styrofoam gitu. Oh iya. Itu bahaya sih. Iya. Selain bahaya teh, ya itu kan hubungannya dengan. Tapi kan itu kan sempat dihentikan oleh KPI kan. Betul akhirnya. Akhirnya bukan sempat, akhirnya dihentikan oleh KPI kan. Iya, OVJ akhirnya tidak memakai bercandaan fisik. Bercandaan fisik tuh bukan ngebacanain fisik ya, tapi pukul-pukulan. Pukul-pukulan dan lain-lain gitu. Itu teh kan berarti kenapa dihentikan karena orang Indonesia tidak suka itu mungkin San. Sorry, maksudnya KPI tidak suka itu kan. Nah, sebenarnya kalau dari realitanya kan itu cuma jadi apa? Cuma jadi peringatan ya. OVJ-nya masih ada nih. Masih Iya, ada. betul. Apa kayak remake gitu kan, Iya, ganti Talent orang-orangnya, orang. tapi masih ada lah bercanda-bercanda kayak gitu. Meskipun gak yang terlalu keras. Tidak tapi- se-ekstrim dulu kali ya. Tapi kayak mengejek. Tapi kan itu nggak agresif humor dong. Itu sama mengejek ketika kita dasarnya menyerang gitu ya, ofensif. Mengejek juga ofensif kan. Seperti sebetulnya. misalnya pantat panci. Nah iya, Oh. begitu. Lu ngatain gue. Contoh, Wak. Tapi lo emang kayak pantat Wah, panci thank sih. you. Wow. Ya, goblok males mikir. Oh, gitu termasuk agresif Itu humor. termasuk. Berarti termasuk. agresif humor itu bukan soal kekerasan fisik. Bukan. Tapi yang sesuatu yang Yang menyerang. menyerang, bahkan ofensif. kayak, mau fisik, verbal. Yatim lu gitu. Anjing. Itu termasuk berarti. Nah, itu gimana? Iya termasuk. Agresif humor atau Agresif humor. itu kan banyak orang yang bilang itu dark jokes kan sebetulnya. Yang agresif verbal. Yang dua arah gitu. Kalau misalnya kayak roasting gitu, misalnya aing stand up comedy gitu terus roasting kayak Aceng tuh item ya. Itu agresif humor bukan? Nah, kayak roasting kan sebetulnya kalau di si pembawa acara stand up kan suka bilang roasting itu untuk menghormati si yang di roastingnya, objek roastingnya gitu. Itu agresif humor juga tetap gitu maksudnya. Oh, tetap. Kita ketawa ketika orang merendahkan orang lain anjing. Dan bukannya salah ya, cuma itu memang masuk ke agresif humor ya. Masuk agresif Nah, ini humor. yang penasaran nanya. Itu salah gak sih San? Tergantung. Apa yang tergantungnya teh? Kalau- Di perspektif mana itu bisa jadi salah? Kalau misalkan maneh menganggap orang yang dominan atau orang yang lebih superior bisa menertawakan inferior atau bisa merasa bahwa hal yang yang tidak lebih menguntungkan dari dirinya itu layak ditertawakan, layak jadi hal yang menyenangkan, itu wajar. Itu wajar. Itu wajar, itu hal yang diperbolehkan. Nah, terus Tapi bagi orang-orang yang sering ngomong orang itu harus setara, orang itu harus empati, orang itu harus nggak boleh Lu ngomongin gue? menghina kekurangan orang. Meanwhile di saat yang sama menertawakan jokes slapstick dan lain-lain gitu. Iya. berarti double standard dong Nah, orang. belakangnya jadi salah gitu. Enggak salah bagi gue. Jadi double standard dong. Double Katakanlah standard. gini, gue adalah orang yang mengedepankan hak-hak orang lain, kita tidak boleh menghina orang lain dan bla bla bla. Tapi di satu sisi orang juga seneng sama dark humor gitu, yang jokes Offensive. yang ofensif, menyerang itu ke orang lain dan ke diri sendiri gitu. Kan double standard dong berarti orang. Iya harusnya. Berarti ya double standard wajar dong di dunia ini. Iya gak sih San? Ya itu kalau misalkan Mane menganggap itu double standar ya berarti itu dalam satu sisi Mane mewajarkan ya udah iya gitu. Kalau misalkan ini gitu. konteksnya benar atau enggak dalam Iya. satu perspektif ya itu yang Benar juga kan relatif ya sifatnya. Hmm.
Udah berapa lama by the way meneliti soal humor itu? Apakah memang Mane dari dulu tertarik pada Humor, komedi? Atau emang pas skripsi aja gitu pengen bahas ini gitu? Dari sebelum skripsi sampai sekarang bahkan. Mane seorang penikmat humor berarti. Bahkan aing setiap hari lah pasti nyempetin nonton video YouTube gitu. Stand up komedi atau apapun itu. Humor jenis apa yang Mane nikmati? Stand up komedi? Stand up Nah, komedi. kan stand up comedy juga bukan jenis humor menurut gue. Enggak, maksudnya apa ya disebut? Maksudnya humor apa aja sih yang Mane nikmati gitu? Stand up komedi gitu? Stand up comedy. Banyak sih kayak stand up comedy, terus kan kayak banyak akun-akun yang bikin sketsa atau cuma bikin talk show tapi Mane suka juga itu? Semuanya yang suka lah yang lucu-lucu. Iya, kayak betul. si itu juga lucu kan. Nah, ini Sorry. Imei. Oh hey, balik ke topik yuk. 2 kali kan. Nggak ada ganti lu kali sebenarnya Sandi. Stand up, sebut deh stand up komedian yang Mane suka. Stand up komedian yang aing suka Adriano Colby. Oh, Colby. Terus Rigen aing suka, dia suka Rigen lo marah-marah suka? soalnya. Oke. Oh, Mane suka komedi yang begitu ya? Iya. Terus satu lagi. Satu lagi siapa ya? Udah 2 itu aja lah. Kalau Dua aing mikir itu. kepanjangan nanti durasi. Mana siapa, Der? Orang suka siapa ya? Orang suka Panji, orang suka. Berkelas gitu ya. Kenapa nggak Deddy Corbuzier aja? Bukan masalah gitu? berkelas sih orang. Sorry. Orang lebih mudah relate kayaknya sama Panji. Sama Panji. Komedi kan, humor kan masalah relate sama penikmatnya atau enggak kan. Dan orang, ternyata orang relate-nya sama jokes-nya Panji gitu. Orang suka dark jokes ya, tapi orang gak suka jokes-nya MLI, orang gak suka, bukan MLI, Coki Muslim orang gak suka. Coki Muslimnya, dua-duanya berarti. Bukannya jelek ya, tapi gak lucu aja buat orang, tapi bagus gitu. Tapi gak lucu. Nah, kalau gitu gimana San? Berarti jokes tuh pilihan berarti? Selera. Awalnya kenapa bisa orang memilih, aing kayaknya sukanya jokes ini, aing gak masuk sama jokes ini, sama humor ini. Orang kayaknya gak suka nih, kayak dari tadi gak suka orang yang nyerempet-nyerempet gitu. Nah, kan si humor ini tuh selain tadi ada faktor power gitu ya, faktor dominasi, juga ada faktor inkongruensi. Kapan Mane ngejelasin soal dominasi? Tadi kan sebelum kita take kan? Ya tadi kan yang soal agresif humor itu kan soal... Oke, yang jelasin lagi. Nah gitu dong. Iya dong. Mane kan tadi sebelum take ngejelasin soal dominasi. Gimana sih anjir? Iya. Jadi si tertawa itu tuh timbul karena kita merasa dominan terhadap orang lain. Ketika misalkan orang menertawakan tadi, diri. Agresif humor tuh kan tadi kenapa itu bisa lucu bagi penikmatnya, karena si penikmatnya itu merasa dia lebih beruntung daripada korban yang ditertawakannya. Kayak misalkan tadi OVJ tuh, OVJ kan misal dipukul pakai kursi yang ternyata styrofoam gitu ya. Itu kan mereka merasa anjing kasihan ternyata, terus tertawa gitu ya. Khawatir gitu. Khawatir gitu. Sedih tuh sih. Iya, sedih sih. Dalamnya tertawa Sedih karena sih. penderitaan orang lain. Iya itu sedih. Tapi kan Semua jenis humor, maksudnya tertawa itu memang hanya muncul dari situ. Ada faktor itu satu. Oh, itu faktor satu. Yang kedua soal inkongruensi itu Inkongruensi artinya adalah? ada keterkejutan dari realita. Karena kan iya. orang tuh ketika melihat sesuatu atau dari terjebak dalam situasi tertentu pasti membangun realita dong di pikirannya. Iya, Ini bakal iya, kayak iya. gimana, ini bakal gimana. Tolong Der ambilin itu. Ambilin dong. Apa? Itu tuh. Apa? Itu. Apa? Lu Tas. mikirnya apa? Tas. Dong. Padahal gue nunjuknya panci gitu kan, Zan? Ya gitu. Dan itu inkongruensi. Dan ketika realitanya bergeser, itu tuh akan menemukan tawa. Membelokkan Dan semakin frustasinya orang akan pergeseran itu, semakin kencang tertawanya. Gimana? Sorry. Jadi gini, misalnya, Jadi semakin beloknya jauh tuh ketawanya semakin kencang. Nggak jauh, karena kan penjelasannya itu inkongruensi, kenapa tertawa, karena ada pergeseran dan maknanya ambigu, ada ambiguitas. ambiguitas. Itu tolong di-cut. Anjing Kelihatan gobloknya gitu. Emang goblok. Emang goblok. Jadi ambigu itu kan itu tuh deket ke iya, deket ke enggak gitu kan. Kayak misalkan ya contoh humornya deh, contoh humornya deh. Beat yang mana inget gitu, beat siapa? Beat
Ini lakukan sendiri aja, lakukan sendiri. boleh. Lakukan sendiri. Ini misal Lucu nih, pasti lucu nih, pasti lucu nih. Ini paling lucu Upi nih. Pasti lucu sahabat banget. gue nih, Sahabat Der. gue paling Lucu lucu banget. nih. padahal yang udah nyiapin tapi yang lupa aja. Udah lucu loh. Asik banget. Ini misal tebak-tebakan Misal. dulu ya. Oke, misal. oke. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kenapa, Der? Karena emang pas antrinya nggak kebagian kaki. Wah. Itu jawaban orang anak SD sih. Oke. Standar Kenapa orang emang ular masih- nggak punya kaki? Iya. Kalau Kenapa ular nggak dikasih kaki? nggak dikasih kaki, kalau dikasih kaki namanya kadal. Salah. Soalnya ntar dipatok. Kok mana ada ular nih, mana kasih kaki mana? Dipacok kan? Oh gitu. Ketawa yang benar. Itu bisa Langsung dijelasin maksud orang ya. Ini kan bukan untuk lucu ya. Bukan, tapi untuk menjelaskan apa itu Iya. humor. Walaupun dia emang lucu orangnya Lu loh. lucu loh. Ini cuma dikasih kaki, Der, gila. Gitu dikasih kaki. Ini kalau diterusin kayak yang mengejek kayak gitu. enggak emang mengejek. Bukan kaya mengejek. Nah, itu kan kenapa nggak dikasih kaki? Kalau dikasih kaki Dia dipatok. Itu kan otak tuh mikir anjing bener juga, tapi kenapa mikirnya ke sana? Tapi kan bener juga pertanyaannya nggak dikasih kaki. Nah, semakin orang bingung tuh semakin kencang ketawanya. Nah, kenapa ada yang nggak lucu, plesetan misalnya. Plesetan nggak lucu. Udah pasti itu tuh Karena ketebak. yang pertama ketebak dan mungkin pergeserannya tuh jauh banget gitu sampai nggak menimbulkan ambiguitas lah itu gitu. Misal apalah, contoh lagi lah, Nah, boleh. boleh. Mana dong kan mana paling dong, lucu mana yang paling lucu Upi. Upi? Misal inilah apa ini tolong dikat ya durasinya. Iya, boleh. kayak Bodoh. gitu. Tebak-tebakan yang komen aja ya. Boleh. Yang cicak gitu. Boleh. Yang cicak. Goblok ketawa Apa dulu. sih anjing? Misal ini binatang yang gede semua apa? Binatang gede semua. Gajah. Salah, binatang gajah ada yang kecil, anaknya kecil. Oh, Godzilla. Ada yang kecil anaknya. Oh, Kayaknya Godzilla juga bukan binatang sih. Dia kayak monster gitu sih. Iya, tapi kan Itu binatang. makhluk Bener sih. Dia makhluk fiksi sih gitu. Iya, tapi kan Ya, binatang. oke. Yeti. Salah. Yeti juga bukan binatang Anaknya sih. kecil dia juga. makhluk fiksi. Dan anaknya kecil juga. Tervalidasi anjing ada kayak Yeti atau enggak. Kita udah 3 jawaban yang jelas anaknya kecil gitu. Iya, Kok bener. diulangin Iya, sih pola? Maaf. Apa dong? tikus. Kenapa? Lo mana kalau lihat tikus? Ini tikus gede banget. Gak mungkin tikus kecil. Itu curut anjing yang kecil. Itu lucu ya. Lumayan. Kita anggaplah itu nggak lucu ya. Anggap itu nggak lucu. Oh iya, Itu iya. kan jadinya. Nggak lucu. Nggak lucu. Garing. Anggaplah itu nggak lucu ya. Itu lucu, Nah, anjing. bagi penikmat yang nggak lucu tuh anjing dah nggak nyambung itu mah Iya, jenisnya. Nah itu kan semakin jauh malah semakin nggak lucu atau bisa jadi tuh ketebak jadinya nggak lucu. Nah itu Ini permen apa yang besar? Candy Borobudur. Oh, kan udah ketebak ya. Iya, Harusnya tapi nggak tetap lucu kan? Nah, itu kenapa masih ada yang Kenapa bisa kayak gitu, Kayak San? misalnya gini, jadi waktu itu kita sempat nge-tag podcast gitu. Sok mangga. Udah yang lewat. Kita sempat nge-tag podcast gitu, terus sama si Jarwo, Wak. Oh iya yang Terus yang episode Jarwo. lagi ngomong apalah, terus si Aceng bilang, Hidi. Itu masih lucu sampai sekarang, padahal ketebak dia pasti ngomong itu. Kok masih bisa lucu ya? Itu kenapa itu tuh, kan San? si pergeserannya itu tuh bukan dari kontennya aja tapi dari semua yang bisa ditangkap sama indera kita gitu, dari ekspresinya, dari misal kenapa di situasi ini Mane mengeluarkan itu gitu. Dan dari afternya, misalkan kadang-kadang lawakan tuh lucunya pas afternya gitu ya. Ekspresi orang kayak misalkan tadi Mane. Ekspresinya itu yang bikin anjing kok bikin ekspresi itu gitu. Nah itu yang bergesernya itu yang sebelah situnya. Berarti balik lagi, berarti pernyataan orang soal humor itu pada prinsipnya adalah pilihan, benar? Itu kan jadinya masuk ke belief sistemnya. Jadi kalau misalkan secara sadar juga dirasa enggak juga karena itu dari dalam itu kan dari pengalaman orang, dari budaya. Kayak misalkan kenapa ada beberapa orang yang enggak suka dark jokes Atau nggak suka jokes tentang Tuhan gitu? Khususnya agama karena di belief sistemnya aing tuh teridentifikasi sama agama orang
dan agama orang nggak boleh dilecehkan gitu, nggak boleh jadi bahan tertawaan. Berarti menyangkutnya sama nilai-nilai dia ya. Nilai-nilai juga. Oh. Dan satu lagi faktornya selain dua itu ada faktor pelepasan. Jadi ini tuh nyambung ke psikoanalisis gitu ya, bagaimana orang teh sebetulnya punya unconscious, alam bawah sadar yang isinya tuh insting-insting primitif, insting hewani. Sorry dipotong. Oh, okay. Alam bawah sadar tuh unconscious atau subconscious? Unconsciousness dong. Unconscious. Kalau sub tuh ambang sadar. Oh. Ketika kita tidur itu Di antara subconscious. Oke, boleh lanjut. Nah, unconscious. Nah, karena kita berdiri di tempat yang penuh nilai, penuh moral, penuh etika. Nah, ketika melepas itu akan timbul tertawa. Kayak misalnya kenapa orang-orang ketika ngomong kasar gitu ya, atau ngomongin seks, ngomongin apa, tiba-tiba ketawa aja seneng gitu. Karena ada pelepasan itu gitu, yang biasanya kita dikekang sama norma, tiba-tiba ya lega aja gitu. Dan karena kan kita punya rasa empati, dan ketika orang ngomong anjing tuh kayaknya kita juga seneng gitu, ikut seneng. Karena merasa anjing, kok bisa sih dia ngomong kayak gitu, bisa dilepas gitu. Aing jadi ikutan seneng gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang suka dark jokes kali ya. Karena maksudnya bukan dark jokes deh. Misalnya jokes tentang keagamaan atau tentang Tuhan gitu. Karena orang gak bisa ngeluarin jokes itu di mana aja. Jadi saat orang dengar orang lain teh anjing gitu. Ada rasa anjing. Kan ada ketawa-ketawa yang cuma terwakilkan. Karena kayak itu bentuk emosi juga kan, ketawanya bisa menular juga. Iya betul. Tawa bisa menular. Tapi orang jadi iya sih. Maksudnya humor tawa itu sangat lekat dengan keinginan untuk mendominasi ya. Sok jokes jenis apa maksudnya yang kita temukan gitu. Kalaupun jokes misalnya ada jenis pertama adalah merendahkan orang lain gitu. Misalnya kayak ini miskin nih. Orang lain ya yang miskin gitu. Atau joke jenis kedua adalah aing miskin, kasihan ya aing ya gitu. Iya. Terus apalagi coba jenisnya selain selalu erat dengan merendahkan gitu. Ada nggak sih yang tidak merendahkan gitu jokes teh? Iya ya. Ada kali. Panji kalau di Indonesia. Hah? Panji juga merendahkan karena misalnya dia bicara tentang isu pemerkosaan, misalnya dia merendahkan seseorang dong, entah pelakunya entah korbannya. Selalu ada yang direndahkan di dalam jokes betul. itu. Karena ada si teorinya pun selalu ada victim, korban atau perpetration. Teori humor teh. Perpetration kan pelaku kejahatan loh ini. Iya. Ini di bahasanya tuh selalu ada victim gitu di dalam jokesnya, selalu ada objek yang direndahkan gitu. Dan kita ketawa karena kita merasa anjing watir anjing. Sedih gak sih sebagai umat manusia? Iya. Enggak sih kalau misalnya gue nge-relate ke agama gue gitu. Iya. Bahkan agama lu apa? Islam dong, Okay. alhamdulillah. Ya, enggak alhamdulillah juga. Kok alhamdulillah sih? Ya alhamdulillah. Goblok sih. Enggak alhamdulillah. Maksudnya Nabi Muhammad pun pernah sampai ketawa lepas yang sampai kelihatan gigi gerahamnya gitu, gara-gara si Nuaiman gitu, sahabat Rasulullah gitu, yang kelakuannya absurd banget. Jadi waktu itu dia pernah ceritanya Nuaiman ini, aduh gimana ya ceritanya, panjang banget kalau diceritain. Jadi pokoknya dia menjual Apa? jadi diajak sama Umar bin Khattab untuk dagang ke negeri Syam. Terus diajaklah Nuaiman ini tuh sama Nabi, sama Rasulullah, ditanya, beneran lu mau ngajak si Nuaiman? Iya beneran ya Rasul, katanya gitu. Diajaklah ke negeri Syam. Buat apa kan mikir juga, buat hiburan aja di jalan, dan emang menghibur dia di jalan teh. Kan orang juga salah satu rombongan di situ kan. Anjing mana umur berapa sekarang? 20. Enggak lah, 30.000 tahun aing sekarang lumayan lah gitu. Yo. Di negeri Syam ini dia nggak dikasih makan, nggak dikasih duit buat bekal kan. Pada suatu ketika dia lapar. Nah ada satu orang, entah siapa, sebutlah si kacamata gitu. Si kacamata ini dipercaya oleh Umar untuk ngejaga makanan. Nuaiman minta makan dong, katanya gitu. Oh nggak boleh. Ini kata Umar, gue harus ngejaga ini sampai Umar datang. Tapi gue lapar, kata Nuaiman. Ya tetap nggak boleh. Oke, lu bikin masalah sama gue, kasih makan atau gue bikin masalah sama lu, kata si Nuaiman gitu. Terus si sahabat si kacamata ini, ya udahlah gue mending bikin masalah sama lu gitu. Gue masih mempercayai apa yang Umar bilang gitu kan.
Akhirnya si Noiman ke pasar. Ke pasar dia bilang ke warga-warga pasar bahwa saya punya budak. Harga budak berapa di sini? Ada yang 100, ada yang 200 dirham, ada yang 50 dirham. Saya jual dengan harga 20 dirham. Tapi budak ini punya kekurangan. Kekurangannya adalah dia tidak menyebut dirinya budak. Jadi ketika lu tanya dia, kamu budak atau bukan, dia akan menjawab saya orang merdeka. Wah bener nih, bener. Tuh orangnya, ditunjuk tuh, si kacamata orangnya. Dikasih 20 dirham. 20 dirham ini tuh dibeliin oleh-oleh buat Rasulullah. Dibeliin oleh-oleh, dibeliin makanan. Diambillah tuh orang, kamu budak, bukan saya orang merdeka. Saya sudah tahu kelemahan kamu, katanya katanya si pedagang pasar. Akhirnya diambil. Terus si Umar balik, mana si kacamata? Si Aiman bilang, saya jual gitu. Karena saya butuh makan gitu. Astagfirullah. Terus ditebus balik lah. Begitu Umar ceritain gini ke Nabi Muhammad, dia tertawa gitu. Sampai kelihatan gigi gerahamnya. Maksud orang kan berarti kan ada jokes yang tidak merendahkan. Itu merendahkan dong. Ya itu merendahkan. Merendahkan si kacamata karena dia bodoh gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, pendapat Sandi yang bilang bahwa tidak akan pernah ada kedamaian di dunia ini, tidak akan pernah ada kesehatan yang benar-benar sehat di dunia ini. Kalau misalkan masih ada jokes, ternyata enggak juga San, karena yang menarik sih kayak misalkan kayak tadi kan berarti Nabi Muhammad menertawakan kebodohan seseorang gitu ya. Iya kan? Ada juga nih, Anda juga pernah dengar cerita, jadi kan si Rasul tuh pernah waktu itu nanya kan ke pasukannya itu, siapa yang waktu itu kecambuk secara tidak sengaja sama saya gitu. Kalau misalkan ada, bolehlah dibales gitu. Terus ada yang ngaku, saya pernah dicambuk, saya mau bales. Ya udah, buka baju kata si umatnya kan, dibuka baju lah. Siapa yang buka baju nih? Si Nabi Muhammadnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dong. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas dibuka, dia malah meluk. Enggak? Siapa teh? Si umatnya, si yang mengaku dicambuk. Saya cuma ingin memeluk tubuhmu secara langsung katanya. Terus kata Nabi Muhammad, kamu apalah yang lupa diampuni dosanya atau apalah. Maksud orang, berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad itu merasa dirinya adalah sesuatu yang lebih daripada umatnya gitu. Iya dong. Kan memang lebih dong. Enggak, maksud Aing harusnya sih meskipun dia dikasih dia nggak lebih dari umatnya. Keistimewaan sama Tuhan gitu, harusnya dia merasa kita setara dong sebagai umat gitu. Maksudnya, ya itu kan hubungannya ketika hubungannya sama jokes apa? Nyambung sama dominasi, dia tertawa karena memang dia dia ketawa di situ. Enggak, maksudnya kalau misalnya disambungin sama cerita disambungin sama cerita Aceng, memang dia tuh mendukung adanya hierarki, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih tidak istimewa, ada yang lebih dominan, ada yang lebih inferior gitu. Dan ya dia memang dominan. Dan dia akhirnya bahagia ketika melihat dia semakin didorong dominasinya gitu sama orang yang lebih inferior. Enggak, kita enggak menghina Nabi Muhammad kok. Cuman menelah jokes aja ini mah. Iya, jokes tuh seru banget emang, parah. Sengaja sih dibikin konflik supaya banyak listener. Anjing lucu banget lagi anjing. Iya. Dan Aing tuh denger cerita itu pas Aing lagi nyusun skripsi yang emang bener sih, dari dulu tuh bahkan di urat nadi kita tuh memang terlahir untuk mengakui adanya dominasi gitu, adanya hierarki. Dan makanya humor masih awet sampai sekarang. Yoi. Iya sih, jadi menarik juga sih, bener. Ketika salah satu stand up komedian wanita yang gue lupa siapa namanya tuh, dia stand up komedi di Kompas, dia ngerosting beberapa menteri zamannya Jokowi yang periode pertama. Ketika ada satu tangkapan kamera nih, Wak. Si penontonnya gak ketawa, tapi begitu lihat Bu Susi ketawa, si penontonnya diketawa, ngerti tuh? Padahal si wanita itu lagi ngerosting Bu Susi nih. Lagi ngerosting Bu Susi. Iya, yang Panji ya? Bukan yang Panji, yang cewek, gue lupa siapa sih namanya. Oke, terus. Nah itulah, gue lupa namanya siapa. Dia teh Bu Susinya belum ketawa tuh. Si penontonnya juga ketawa. Tapi begitu Bu Susi mikir, terus dia ketawa, hahaha gitu, penontonnya jadi ikut ketawa. Karena gitu. itu adalah tadi kata Sandi bahwa tawa itu menular. Bukan kalau menurut Aing, bukan bahasan yang tawa itu menular. Lalu? Mungkin saja. Oke lah, katakanlah tawa menular. Atau mungkin saja kita pakai teori cocokologi Aing gitu. Mungkin saja yang disorot kamera itu yang tidak ketawa adalah bawahnya Bu Susi. Menghormati gitu. Jadi dia tidak tertawa, apa sih ini orang ngejelek-jelekin Bu Susi gitu.
Tapi begitu yang dijelek-jelekin ketawa. Oh boleh berarti dia. Oke gitu. Dia emang lucu gitu. Iya bisa. Bisa berarti kayak gitu. Bisa. Karena kan kayak misal zaman dulu aja humor tuh kan dipakai sifatnya ironis gitu ketika misal dibagi kalangan-kalangan bawah terus nyeritain soal pemerintahan gitu. Jadinya sarkas kan, jadinya mengangkat derajat kaum bawah gitu. Jadinya misalkan memperlihatkan kebodohan-kebodohan pemerintah pada saat itu gitu. Dan ketika semuanya mengamini itu, satu yang tertawa semuanya tertawa gitu karena merasa anjing ya juga ya gitu. Mungkin pada awalnya anjing aing ngetawain pemerintah boleh nggak ya, tapi ketika itu semuanya disetujui kayak anjing dari tadi ketawa. berarti ya. Kayak lu tadi berarti ya Pak ya, soal dark jokes, soal yang ngehumor soal agama, ketika ada yang mewakili lu. Iya. Iya kan? Kayak gue kan gak bisa mengeluarkan itu di mana saja dong. Iya, karena terikat kontrak dengan Garam Merica kan? Bukan, lebih kayak takut dipukulin aja. Oh iya siap. Cuma saat ada orang lain kayak menertawakan Tuhan gitu, terus kayak anjing terwakilkan gitu aing. Karena buat aing memang Tuhan tuh maha bercanda juga gitu. Ya dia maha segala kan? Iya kan? Sebenarnya ada nggak sih San jokes yang apa ya, yang sehat gitu? Pada akhirnya hanya mengurangi intensi ke arah dominasinya sih. Apa ya jenis jokes yang paling sehat? Misal kita menertawakan kebodohan, tapi kebodohan orang yang anggaplah kita ngomongin waktu yang kemarin tuh ngomongin what if mengenai superhero gitu ya. Superhero yang tiba-tiba terjebak dalam situasi yang rendahan gitu. Misalnya superhero syuting di Bandung, syuting di Jatayu gitu misal. Itu kan secara langsung kita menertawakan anjing superhero yang Iron Man di Jatayu gitu ya. Yang luar biasa ternyata bisa ada di situasi yang rendah begitu gitu. Nah itu kan yang tersinggungnya juga siapa gitunya. Tidak ada yang tersinggung. Semakin sedikit. Pun kalau misalkan ada penggemar Marvel yang tersinggung mungkin akan tertawa juga. Baper dia, baperan gak sih? Iya, nggak mungkin lah Iron Man adalah keren sekali. Bisa jadi ada fans Marvel yang tersinggung kan. Jadi bagi aing hanya mengurangi resikonya sih, tapi yang berarti tidak ada jokes. Resiko nggak ada. Tidak ada jokes yang benar-benar sehat dalam perspektif apapun gitu. Bagi orang nggak ada. Bahkan pelesetan pun ya. Pelesetan pun ketika kita kaji lagi dinamikanya pasti ada dinamika power di situ sih. Karena tetap akan ada yang tersinggung. Kayak kasus Panji gitu. Dia kena kasus gara-gara ngejelek-jelekin kucing. Iya. Oh iya, yang kucing gembel itu ya. Iya. Maksudnya bukan manusia gitu yang dijelek-jelekin. Tapi tetap banyak bahkan yang tersinggung oleh itu gitu. Jadi masuk akal sih apa kata Sandi bahwa semua jokes akan menyinggung minimal satu orang gitu loh. Dan kayak jokesnya Uus gitu ya. Sebetulnya kan dia seakan-akan cuma plesetan doang. Tapi kan sebetulnya kita tuh nertawain after dari jokesnya. Maksudnya? Bukan jokesnya doang. Karena si Uus kan kalau act outnya ya. Act outnya terus misalkan saya ngelawak apa plesetan terus ada kurang ya gitu kan jadinya lucu gitu. Padahal kita tuh lagi ngetawain ketidakberdayaan si Uus di panggung sebenarnya. Iya. Oh iya benar juga ya. Iya benar juga. Iya bahkan jokes sama jokes plesetan gitu ya. Yang mungkin kita pikir tidak akan menyinggung siapa-siapa gitu. Mungkin Uus pun berpikir tidak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi tetap langsung kita lagi nertawain orang. Tetap ada objek yang direndahkan pada akhirnya gitu. Nah kalau gitu pertanyaan gua San, apa yang menyebabkan seseorang ingin ngejokes gitu? Lebih ke faktor sosial sih, karena kan. Nah itu gimana tuh? Kayaknya seru tuh, kayaknya ya. Mana kan kalau kata Alfred Adler. Oh anjing. Siapa itu teh? Alfred Adler. Masa lu nggak tahu sih? Itu ada psikolog lah dari mana ya? Unisba. Dari Jerman gitu. Dong. Dari Jerman ya? Dari Jerman dong. Dari Jerman. Kita tuh secara tidak sadar ingin melekatkan diri ke satu kelompok gitu. Dan humor tuh salah satu cara untuk menarik perhatian. Oh yang tadi Mas sebutin di awal. Menarik dominasi kan. Dan ketika lanjutannya itu ketika kita berada dalam satu kelompok, lanjutannya kita akan ingin mendominasi kelompok tersebut. Dan lanjutannya lagi kita ingin kelompok kita dominan terhadap kelompok lainnya. Begitupun terus sampai kita memang ada di puncak. Kalau begitu berarti naluri dong humor itu Desan. Naluri. Naluri seperti yang Ihsan apa? Kok Ihsan sih? Sandi. Iya, sorry. Pernah bilang bahwa
Ya itu adalah naluri primitif kita gitu untuk mengejar power gitu. Oke. Aduh, ini ternyata sudah panjang tidak disadari Panjang banget ya. gak sadar ya. Berarti kita sekarang akan masuk ke sesi PCY HDC. Yoi, segmen yang sudah tunggu-tunggu oleh Derry karena dia sudah menyiapkan jawab pertanyaannya dari rumah. Belum dong. Kebiasaan. PCY HDC ini adalah Apa? PCHDC San. PCY HDC. PCY Pertanyaan cepat HDC. yang harus dijawab cepat. Anjing. Ada musiknya nih, dengarkan deh. iya, Ada iya, musiknya. Ada musiknya. Ada musiknya, San. Ini katanya Ajeng udah nyiapin nih katanya dari pas mengajak Maneh katanya. Ya silakan sikat Ceng. Mantap. Gua mulu. San, pertanyaan yang harus Mane jawab cepat, San. Kalau Mane punya waktu 1 menit untuk ngomong sama orang-orang di dunia ini. Template anjing. Bodoh amat, gua gak nyiapin. 1 menit deh, enggak 30 detik lah. Iya jadi 30 detik Kan ya itu Maneh. pertanyaan gua, Bangsat. Iya yang jelasin. Oke, Jadi boleh. 30 detik nih Maneh tiba-tiba naik podium. Nih, Maneh akan naik podium sekarang 30 detik untuk Orang-orang sedunia udah ngumpul. untuk berbicara mendengarkan Maneh ya apapun yang ingin Maneh bicarakan gitu. Maneh mau membicarakan apa? Bentar ya aing set timer dulu ya. Oke, siap. Dimulai Siap. Dimulai dari sekarang. 30 detik ya. Topiknya Dimulai. aja atau aing bener-bener Apa aja, ngobrol Apa 1 aja menit? Mane ngomongin, 30 Mane detik. tiba-tiba bangun tidur. San, Mane harus ngomong di depan seluruh umat Seluruh manusia nih. umat manusia. Selama 30 detik. Heeh. Ngomong apa nih? 1. Bentar, Oh, iya, boleh. aing timernya mana sih? 3. Bentar, Oke. anjing, goblok. 3. Bentar, goblok. Waduh. 3. Belum. Lama. Dimulai dari sekarang. Oke, buat warga-warga Indonesia, Enggak dong, kan dunia. sobat warga dunia, sobat berisik. Jadi yang saya mau sampaikan, kalau Anda tidak mengerti akan satu hal secara menyeluruh, jangan banyak bacot lah. Jadi pelajari dulu apa itu, jangan tiba-tiba bikin seminar atau workshop berbayar lagi anjing. Maksudnya sekarang ilmu udah banyak di YouTube gitu ya. Jadi kalau misalkan Mane bikin seminar berbayar tuh lah yang Beres. Thank you, San. Thank Turun you. panggung. Thank you, Sandi. Thank you, Sandi. Pertanyaan kedua dari Derry. Pertanyaan kedua. Nggak usah, kan musiknya udah ada, mending nggak usah. Pilih satu. Semua orang di bumi berkomedi terus-terusan atau tidak berkomedi sama sekali. berkomedi terus-terusan. Oh iya, jadi semuanya ketawa-tawa gitu. Iya. Berarti Mane mendukung hierarki dong, hierarki sosial dong. Presiden lagi pidato terus presidennya ketawa, warganya juga ketawa Iya. gitu. Tiba-tiba presiden mau pidato naik ke atas panggung jatuh, aduh gitu. Iya, karena kan Jokowi. tadi ya, karena humor itu naluri, jadi aing lebih memilih naluri itu dilepas aja gitu. Sama kayak seks gitu ya, kalau misalkan dikasih pilihan mending tidak ada seks sama sekali atau seks sampai bertaburan di jalan-jalan gitu, aing lebih milih yang kedua gitu. Iya, kalau naluri ditahan jadinya Sakit kan kata. Iya, nggak sehat juga ya. Iya. Oke, pertanyaan tapi ketiga nggak seksi jalan juga lah. Saya itu kayak kucing Ya banget. kalau misalkan anjing. pilihannya ekstrim Oke, gitu ya. oke, Iya, iya. Kalau pilihannya ekstrim. Karena memang tadi kucing. pilihannya ekstrim Iya juga sih. Tapi itu kan ya, oke. Pertanyaan Oke, ketiga ayo. dari Pertanyaan Chandra. ketiga dari saya. Ding 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 ding. San, kalau disuruh milih San, berhenti MOBA atau berhenti main malam? Berhenti MOBA. Iyalah, apa MOBA doang anjing. Iya, MOBA kan Receh. soalnya malam-malam juga ya duluan. Iya, receh banget sih pertanyaan lu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari yang sudah dipotong tadi, yang terpotong tadi, gitu. Apa ya? Adar. Mending jadi psikolog dengan flow klien yang sangat kencang sekali gitu, Iya. atau jadi pekerja kantoran gitu yang super boring kerjaannya. Pekerja kantoran yang super boring. Nah, Segitu bencinya berempati gitu. Ya nggak tahu, aing nggak bisa ngebayangin aja gitu. Aing harus peduli sama orang yang nggak aing kenal, terus aing harus berlaga empati gitu ya. berlaga empati. Karena awalnya pasti berlaga empati dong sebelum aing bisa masuk dalam masalahnya. Istilahnya membangun Iya, raport, minimal pada awal building membangun rapport. raport. Iya sih, iya sih. Bener juga sih. Iya, karena Iya, bener aing juga. sih sebenarnya lebih suka tampil tapi nggak yang harus berinteraksi lebih dalam sama orang gitu.
Di seminar misalnya. Iya, seminar dan lain-lain. Berbayar dong. Berbayar. Haus Bayar. spotlight dan haus cuan. Yoi, apalagi gitu. Uang. Gitu ya. Gitu. Segitunya mana nggak suka dengan empati ya. Berempati apalagi dengan orang yang tidak mana Segitunya empatiin segitu gitu. sosiopatnya mana San? Berempati sama orang yang aing peduliin kan tadi. Iya, cuma kan kalau klien kan kayaknya sih sangat kecil kemungkinannya bahwa misalnya Aceng nih, Aceng ingin pergi ke psikolog gitu. Lalu akan pergi menemui Maneh? Tidak dong, pasti akan menemui orang yang tidak dia kenal dong, Iya, psikolog betul. yang tidak dia Betul, kenal. betul. Pasti kemungkinannya kan Betul, orang yang betul. tidak Maneh kenal Iya semua sih, kan. iya. Nah, terus gimana dong? Jadi Maneh emang males we Emang gitu. malas sih di psikolog. Emang bangsat. Emang gak punya empati ya? Punya dikit. empati ada. Kan ada untuk Empati orang-orang yang ada. dia kenal. Iya, oke. Kayak Aceng tuh kemarin kan. Ceng, aing pengen curhat. Apa sih anjing males aing? Goblok. Teman macam apa? Karena misal Marane juga kan misal ada isu yang di concern gitu ya. Dan kenapa itu ada isu yang gak Mane concern kan berarti Mane gak punya empati atas itu. Iya. Adapun Mane lihat orang yang menderita gitu, kenapa Mane akhirnya gak concern kan ada beberapa pikiran yang ya harusnya itu gak jadi hal yang berat buat dia gitu. Dan akhirnya misalkan jadi psikolog orang yang itu tuh yang datang ke orang gitu. Iya, Terus orang mendalami masalahnya dan harus yang oh iya gitu ya. Oh iya semangat. What the fuck. By the way, aing beneran pengen curhat tahu sebenarnya. Iya. Cuma Maneh beneran males juga kan. Goblok. Gimana orang? Dan ini sih dan orang yang aing peduliin dan isu yang aing peduliin gitu. Isu. Ya. Ya, Misal isu remaja gitu ya, tapi remaja yang soal cinta, kalau cinta oke sih. Kalau misalnya soal keluarga, agama, politik. Kepercayaan diri, Oh ya, oke, minderan. Itu Maneh gak suka tuh. Fuck you hanya maksud aing. Anjing ya udahlah gitu. Sahabat lu nih, Der. Bentar lagi lu minta kontaknya kan. Lu jadi CS sama Sandi, lu tahu gua sama-sama sosiopat anjing. Ya terus kayak Aseksual gitu. Ya nggak apa-apa, sok aja sebutin anjing. ya misalkan nih relatif ya tapi yang tapi ini ada hubungannya sama yang kemarin sih maksud aing yang Nggak memang apa-apa. desperate itu sampai ada kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Ya karena aing tahu atribut-atribut remaja gitu yang anjing mana cuma butuh perhatian aja lah anjing maksud aing. Oh, emang sosiopat aja. Ya, mau- dia. Pertanyaan Oke, selanjutnya dari pertanyaan Sandra selanjutnya dari Purwaka. Aing. 2 pertanyaan terakhir ya, karena abis ini gua abis ini dari terakhir. Pertanyaan dari gua San. Kalau misalkan Maneh dikasih waktu untuk mengulangi waktu Maneh di hidup. Template. Terus dulu belum. Iya template. Kapan San? Aduh anjing. Berkunjung doang ya. Berkunjung. Bukan Maneh harus balik selamanya. Maneh berkunjung terus bisa balik lagi ke masa kini gitu. Ya berkunjung buat merubah sesuatu kan Iya dong, yang akhirnya berkunjung. berimpact buat Enggak, sekarang. ya terserah Maneh. Bukan terserah merubah. Maneh. Bahkan Maneh cuma main doang juga gak apa-apa. You know lah anjing maksud aing. Jangan pertanyaan itu lah. Ini kalau jujur salah kalau Iya nggak usah jujur banget. Jujur aja. Jujur aja. Ya udah jujur enggak terlalu jujur. Heeh. Aing enggak akan kuliah di Martat sih. Yang gue di Barnat. Nah apa? Jelek ya? Amanat mahal ya? Mana akan memilih di UI dong? Di seenggaknya di Unpad lah. Unpad. Kenapa emang warnet? Meskipun orang gak lihat langsung tapi dosen-dosennya beberapa doangnya yang Yahud Kayaknya enggak di ya. Unpad bakal lebih yoi gitu. Semoga dosen-dosen Martat gak ada yang denger gitu ya. Bakal ada. Ada. Kita base-nya di Marnat. Yang membiayai kita Yayasan Maranatha anjing. Dan tidak apa-apa loh. Itu kan pendapat subjektif ya. Benar nggak apa-apa. Jadi Sama kayak humor kan, pilihan. Iya. bapak-bapak, ibu-ibu jelek kalian semua. Bangsat. Anjing. Humor adalah merendahkan. Jadi Oh, betul. merasa tervalidasi gitu loh. betul. Aing bisa merendahkan atas nama humor. Tai. Pertanyaan terakhir dari saudara Derry. Saudara dong. goblok. Saudara, gue salah nyebut. Gampang aja sih. Ayah atau ibu? Wah ini berat nih kayaknya. Kayaknya berat nih. Kalau gue sih ibu sih Zan, karena bokap gue udah mati. Enggak nanya lu goblok. Sorry. Ayah soalnya masih hidup. Tuh kan sama, Ju.
Enggak, pertanyaannya berarti kurang jelas. Mana yang lebih lu sayang? Ibu lah pasti. Ibu. Oh, mother person. Tapi nggak tahu sih, Aing juga mikir yang ngebentuk Aing sekarang tuh ayah Aing gitu. Jadi mana ya kalau Ngebentuknya dalam. misalkan ditanya siapa yang paling bermanfaat, ayah. Kalau yang paling sayang ibu lah. Gitu. Jadi isu. Enggak gitu Enggak ya. dong. Enggak, Isu enggak. magic. Soalnya kayak haus akan spotlight itu dari ayah Aing. Betul. Ayah Aing anjing nggak yang Kemana bisa haus tampil spotlight? sih. Pantes. Pantes acara keluarga ngomong wae bang. Ngomong kedua antara ngomong anjing. Kayaknya itu boleh nanti aja nggak Oh sih? iya. Jadi badut mananya keur ngobrol keluarga. Boleh nanti aja nggak sih kalau Oke, misalnya sip. gitu. Itu kan permasalahan keluarga mana gitu. Kayaknya Aing nggak perlu tahu juga sih anjing. Ya udahlah. Ini udah Baru sekarang Aing tanya kayak gini soalnya. aku sudah terlalu sadar ini. Jadi terima kasih Sandi. Hai, Makasih sama-sama. banyak San. Makasih Sama-sama. banyak Sobat Berisik yang sudah mendengarkan. Gila episode ini sadar banget kita ngobrol. Iya parah. Parah. Di bawah sadar, risem. Sangat sadar. Ini belum habis nih orang tuanya. Wah. Aduh jangan disebut dong. Karena kita belum dapat Iya. dari orang tua. Belum endorse. Belum endorse. San. Jadi nggak usah disebut. Ini belum habis amernya gitu aja San. Oh iya. Amer kan banyak ada. Ada Ya orang tua, udahlah. Ada Raja Wali, sorry. Ah, apa belum? Ada Raja Wali. Bodoh amat. Aduh aing Anjing penasaran. baru denger gue. Ada serius goblok Raja Wali. Terbang dia. Makin tinggi. Bisa makin tinggi. Iya mah jangkung bro. Raja Wali bro. Jangkung anjing. Iya, terima kasih Sandi, terima kasih juga buat Sobat Ya, Berisik. sama-sama. Sobat Berisik yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Betul. Jangan lupa dengerin kita terus setiap hari Senin. Senin. Rilis jam 7 atau jam 8 pagi. Betul. Pagi lah, jadi kalian silakan dengerin jam berapapun. Yoi. gitu. Jangan juga lupain kalau misalkan si kita teh kan ada di Podnet nih dan Iya. Podnet itu punya podcast lainnya Der. Seperti misalnya Seperti misalnya Lipen Setip tiap hari Selasa dan hari Kamis. Betul. Ada Teknokrat tiap hari Rabu. Mantap. Hari Kamis ada Lipen Lipen Setip dong, Setip. bangsa. Iya betul. Jumat. Sorry goblok. Iya siap sorry. Jumat ada para udara dan Para Sabtu udara ada siniar, Apela. para udara. Dan 2 minggu sekali hari Sabtu ada Stensil bersama Angel. Hari Minggu maksud Derry ya, mantap. Sabtu goblok. Minggu dong. Minggu ya. Nah, kan goblok. Yo, gitu. Mantap. Mantap. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kalau gitu kami pamit undur diri. Saya Dery Fauzan. Semoga semuanya enak kalau dipatahin gitu udah mau akhir tapi dipatahin gitu. Anjing. Seru gak ya? Lumayan. Gak seru ya? Lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan. Boleh gitu. Boleh. Masukin Humor. aja dulu. Humor. Cepet anjing. Ntar dulu, semoga semuanya tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita obrolkan. Janganlah. Iyalah. Terus juga ya kalau misalkan mau diskusi soal episode ini boleh lah. Boleh di banget, DM. boleh banget. Boleh Kita DM ntar ke Derry. Di mana Der? Di @potretdery atau di Twitternya di @deryfall. Atau ke gue ke Chandra CHANDRAPRWKNTI atau langsung ke si Sandinya ke Sandi Vendrian pakai Y Sandinya Iko Uwais. Anjing. Enggak dong. Gak lucu Sandi itu. Vendrian. Itu tidak humor. Itu tidak humor bangsat. Aing lucu. Itu enggak lucu. Enggak lucu. Atau Jo Taslim. Enggak lucu lagi. Udah gak lucu di callback. Aing lebih seneng kalau digituin. Blok. Gitu boleh didiskusiin lah. Aku nggak setuju sih masalah ini. Aku nggak setuju masalah ini nggak apa-apa. Iya, Boleh kita banget. pasti akan kita jawab dengan bodoh. Iya, kita jawab dengan bodoh amat itu masalah lu gitu. Kalau gitu kami pamit undur diri Yoi. anjing. Iya, siap. Saya dari Fauzan. Saya Chandra Prasetyo Purwakanti. Dan Saya Taro Margen. enggak dong. Lu Sandri Saya Pendrian. Sandi Vendrian. gak usah berusaha ngelucu gitu lah. Come on lah San. Lu tuh emang gak lucu. Mana boleh lah skripsi Karena- tentang komedi tapi mana gak lucu. Kan takutnya boleh bisa. jadi humorolog Ini lah, tapi. ini temanya humor yang terakhirnya harus lucu Enggak dong. gitu. Enggak Enggak, usah. jangan dong. Kalau gak lucu gak usah dipaksain. Nggak usah. Mundur, gak pergi-pergi. Cakep. Dibalas dong. Yo mundur lagi dong, ulangi. Mundur gak pergi-pergi. Kami undur diri. Lebih lucu Taro Margen. Berisik